Kalian pikir banjir yang menenggelamkan rumah dan merenggut nyawa di Sumatera itu murni musibah alam? Salah besar. Ini bukan sekedar hujan atau takdir. Ini akibat dari kerusakan yang diduga dilakukan secara sistematis. Dan sekarang negara tidak lagi diam. Kejaksaan Agung bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan bersikap tegas. Mereka sedang memburu 31 perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir di berbagai wilayah Sumatera. Keuntungan besar diraup, hutan rusak dan rakyat yang harus menanggung akibatnya. Warga Sumatera Barat khususnya Padang, Sungai Batang Kuranji dan air dingin tidak meluap tanpa sebab. Aktivitas di hulu kini sedang ditelusuri dan kejaksaan menegaskan tidak akan ragu menindak siapapun yang terbukti melanggar hukum. Di Tapanuli dan Aceh, penegakan hukum juga berjalan. PT Tribahtera Srikandi telah ditetapkan sebagai tersangka pidana dan kejaksaan memastikan perburuan tidak berhenti di satu nama. Semua pihak yang terlibat akan dikejar. Rakyat Sumatera sudah lelah hanya diberi bantuan darurat saat banjir datang. Cabut izinnya, sita asetnya, pulihkan hutannya. Jangan diam, karena diam hari ini berarti siap ditenggelamkan lagi besok. Satgas PKH sudah melakukan langkah-langkah identifikasi perbuatan pidana. Dan selanjutnya akan memastikan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas bencana alam atau kejahatan korporasi. Ini daftarnya. Kalian pikir banjir yang menenggelamkan rumah kalian, menghanyutkan harta benda, dan merenggut nyawa di Sumatera itu murni musibah? Salah besar. Itu bukan sekadar takdir Tuhan, itu adalah kejahatan terencana. Akhirnya, Kejaksaan Agung dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan tidak lagi menutup mata. Mereka baru saja menelanjangi 31 perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir di Sumatera. Mereka mengeruk untung triliunan rupiah dengan cara memperkosa hutan lindung, dan kitalah yang menanggung dosanya. Warga Sumatera Barat, khususnya Padang, buka mata kalian. Sungai Batang Kuranji dan air dingin tidak meluap tanpa sebab. Ada tangan-tangan kotor yang bermain di hulu. Kejagung telah mengantongi inisial perusahaan yang beroperasi di jantung masalah ini. Dan lihat ke utara. Di Tapanuli dan Aceh, raksasa-raksasa korporasi juga ikut diseret. Bersatu nama, PT Tribahtera Srikandi, TBS, sudah resmi jadi tersangka pidana. Tapi bagaimana dengan nama-nama besar lainnya? Ada Toba Pop Lestari, TPL, ada Tambang Emas Eginkort Resources, ada PLTA Batang Toru. Apakah hukum kita punya nyali menyentuh mereka? Atau PT TBS hanya dijadikan tumbal supaya yang lebih besar bisa lolos? Rakyat Sumatera sudah lelah cuma dikasih mie instan dan selimut setiap kali banjir datang. Kita tidak butuh sumbangan, kita butuh keadilan. Kejagung bilang akan cabut izin dan tuntut ganti rugi. Kita tagih janji itu. Jangan biarkan mereka lari setelah menenggelamkan pulau kita. Sita asetnya, miskinkan pelakunya, dan kembalikan hutan kami. Viralkan daftar ini. Karena diam berarti kita setuju ditenggelamkan. identitas perusahaan yang banyak ditanya. Di kita ada, tapi nanti Kapuspen bisa sampaikan inisial. Tetapi jumlahnya ada berapa Pak dan Satgas? Silakan. Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan das daerah aliran sungai, itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, das yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, identitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab. Demikian informasi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi ini bencana alam atau bukan. Pertanyaannya siapa yang selama ini diuntungkan dan siapa yang selalu dikorbankan. Kalau hutan ditebang, sungai rusak, izin dilanggar, lalu rakyat tenggelam setiap tahun, itu bukan musibah, itu kejahatan. Kejaksaan sudah mulai membuka pintu. Nama-nama sudah dikantongin. Proses hukum berjalan, tapi sejarah mengajarkan kita satu hal. Tanpa tekanan publik, kebenaran sering dikubur. Jangan biarkan kasus ini berhenti di satu nama. Jangan biarkan perusahaan besar lolos karena kita diam.
Karena kalau hari ini kita anggap ini takdir, besok rumah yang tenggelam bisa jadi rumah kita sendiri. Sumatera bukan korban alam. Sumatera korban keserakahan. Dan selama keadilan belum ditegakkan, kita belum selesai bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.